sama Marni. Udah lah, udah. Gak bisa didengerin, Bu. ceritain dulu. Lu mau kemana, ha? Lu mau kemana lu, ha? Astagfirullahaladzim. Apa itu ibu yang perlu kamu hormatin? Ya, sekarang kita ada di lampu merah. Ya, kita mau membantu klien kita untuk mencari ibunya. Klien kita kali ini ya biasanya emang di lampu merah ya. Dia jual barang-barang apa saja yang bisa dia jual ya. Tapi sebelumnya kita akan ketemuan sama Ibu Feni. Ya, dia melaporkan kejadian ini ya. Nah, janjian sama Ibu Feni, dia melapor sama kita supaya kita ini bantuin Chandra. Bu, halo Ibu. Apa kabar? Kabar baik. Iya. Mas Mandala, itu biasanya Chandra itu jualan di lampu merah sini. Iya. Oke, kalau gitu ini Kita cari fotonya. aja kali Bu ya lampu merah apa gimana? Boleh deh, coba aja cari. Soalnya saya juga nggak tahu. Tadi saya udah ke rumahnya, tapi nggak ada di rumahnya. Kita coba tanya mana anak ngamen ini mungkin tahu ya. Oh, mungkin. Ya. Ayo Bu. Di lampu merah kita ngelihat di situ Chandra nggak ada. Yaudah kita coba tanya sama pedagang asongan di sana, kita tanya sama anak-anak pengamen, kita tanya juga. Pernah lihat ini nggak Mas? Hah? Nggak pernah lihat? Nggak pernah. Makasih ya. Kita ke sana aja kali ya. Ke sana aja juga yuk. Ke sana Bu. Mas, Mbak nanya pernah lihat orang ini nggak? Ini namanya Chandra. Juga jualan di sini. Kita baru aja mau nanya, dia udah kabur di situ, ketakutan, dia panik di situ, lari sekenceng-kencengnya. Lu ini orang kenapa? Mas. Mas, kok kabur sih? Mas. Sini kasih Bu saya pegang. Mas. Kenapa dia tadi kabur ya? Nggak tahu. Hah? Apa ya? Dia cepet banget langsung lari gitu. Aneh banget sih itu orang. Ini pasti dia kenal sama Chandra dan pasti ada masalah. Nanti pikirnya kita terantip kali. Mungkin dia juga takut sama kamu. Itu bukannya dia itu. Pakai topi ya? Itu pakai topi itu ngintip itu. Kita samperin, dia lari sekenceng-kencengnya, kita pegang dan kita tarik di situ bajunya. Mau kemana, ha? Lu mau kemana lu, ha? Wah, lu kenapa lu kabur? Kira terantip tadi. Bener nggak terantip? Lu nggak ada masalah sama anak ini? Tahu deh di lampu merah sono. Dia jaga lampu merah? Iya. Sekarang jaga nggak? Tadi sih ada tahu, sekarang. Tadi ada lampu merah itu terus kemana lagi? Ke arah sono. Agak sono dikit. Satunya. Ya udah akhirnya kita buru-buru pindah ke lampu merah satunya lagi. Oh, itu bukan sih? Itu nggak itu. Itu coba. Ini anak dideketin sama salah satu orang di situ kayak preman, mukanya nggak jelas di situ, serem mukanya. Itu Di bawah siapa Chandra. itu? Di bawah siapa itu? Itu di bawah siapa dia? Mas. Wah ini bahaya nih kalau di bawah suatu tempat ini. Pasti uangnya dipalakin semua ini. Buru-buru kita lari, kita samperin. Preman itu malah kabur sekenceng-kencengnya. Jadi dia kabur. Chan. Nggak apa-apa Mas? Hah? Siapa tadi itu? Kenapa? Hah? Tukang malam. Terus dipaksa diambil duit lo? Astagfirullahaladzim, masih tega loh dia, ya Allah. Orang-orang sini juga preman sini ya? Iya sih sebetulnya. Mending lain kali jangan jualan di sini deh. Ntar lu bolak-balik jadi mesin ATM mereka lo. Iya. Capek kerja gitu buat Diambil mereka. lagi. Gimana lagi ya, seharian buat makan juga sih. Yaudah,
ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar bisa? Ngobrol situ ya, duduk situ ya. Ada tempat duduk tuh. duduk. Klien kita kali ini namanya adalah Chandra. Umurnya kurang lebih 19 tahun. Dia ini pengen mencari dan bertemu dengan ibu kandungnya. Ya, Chandra. Tadi tuh sengaja kita nyari dulu tadi muter-muter di lampu merah. Iya sama ibu, siapa namanya? Bu Feni. Bu Feni. Kenal kan Bu Feni kan? Jadi Bu Feni ini yang minta tolong sama kita untuk bantuin kamu. Nah, boleh cerita nggak? Ini sebenarnya masalahnya apa sih? Ibunya ini namanya adalah Marni Komaria, atau biasa dipanggil dengan Komaria. Menghilang nggak ada kabar sama sekali semenjak kejadian kaki dari anaknya ini diamputasi. Dari saya sakit itu, saya dimotivasi terus sama ibu. Jadi selama ini motivasi kamu Iya, ibu? Cuman setahun belakangan ini dia berubah gitu. Berubah? Iya. Berubahnya kayak gimana berubahnya? Berubah, ya setiap saya nanya ayah kemana, ibu diam terus nangis. Terus abis itu sering marah-marah gitu. Masih marah-marah? Iya, nggak tahu kenapa sih. Kata Ibu Feni juga di emailnya kalau nggak salah ibu sering pulang malam ya, nggak biasanya. Iya, dengan biasanya juga pulang malam terus. Ibunya ini seorang penjual jamu keliling katanya. Biasa berangkat pagi, ya harusnya sore udah pulang. Ini kadang-kadang terakhir sampai malam, Mas. Siapa Ibu Marni Komaria ini singkat cerita sama ibu nggak? Bukannya terakhir sama Ibu Tuti, kan waktu itu sempat berdua tuh. Jadi Tuti ini teman dekatnya Ibu Komaria. Tapi Tuti ini orangnya nggak baik, Mas. Dia suka jelek-jelekin Ibu Komaria. Udah sempet tanyain belum Ibu sama Ibu Tuti? Belum. Belum. Atau gini aja, kita ketemuin aja Bu Tutinya. Iya. Ibu tahu nggak rumahnya Ibu Tuti? Tahu? Udah kita Tahu. pesan dulu ya. Bu antar kita ya. Kita kesana Chandra ya. Bu Feni ingat kan rumahnya? Ingat, tapi saya nggak bisa antar sampai rumah Bu Tuti ya. Kenapa? Saya mau mesti jemput anak sekolah. Oh ini rumahnya Bu? Iya. Oh iya. Jadi saya nggak bisa masuk ya, saya nggak bisa antar. Oh, gitu. Soalnya Buru-buru. saya mesti jemput anak sekolah. Oh iya sudah nggak apa-apa. Ya, Chandra ya. Kita kabarin Bu ya. Iya. Makasih, Bu, Chandra ya. Mari. Makasih Bu. Iya. Pas kita sampai tempatnya Ibu Tuti, kita ketok pintunya, yang keluar memang Ibu Tuti. Ya maaf Ibu, Sini Bu. ini rumahnya Ibu Tuti. Iya, saya Bu Tuti. Apaan ini? Ibu, Oh, Ibu, saya maaf. Mandala. Iya, saya Feli, Ibu Bu. Feli. Kenapa bawa kamera segala? Ya ini kita mau bantuin Chandra Ibu. Iya. Ibu kenalkan sama Chandra. Ya Oh, anaknya kenal, Bu, Ibu sama Komaria Chandra. kan Ibu. Iya, jadi gini Ibu, ini kita minta tolong. Ibu kan teman dekatnya juga. Iya. Terakhir Ibu tahu nggak di mana Ibu Komaria? Karena udah lama nggak pulang ke rumah Ibu, hampir setahun ini Ibu. Iya, saya nggak tahu. Tapi Ibu Komaria itu pernah deket sama suami saya. Ibu kalau ngomong jangan asal ngomong Bu. Kamu jangan asal bicara ya. Tapi itu ibu saya. Iya, biarpun ibu kamu. Saya yang dilahirin, tapi saya sampai besar saya dialih nama dia. Tapi biarpun itu ibu kamu, tapi ibu kamu itu nggak bener. Ibu kalau itu Bang jangan. godain suami orang. Tapi ibu kagak ada bukti Bu. Kok Saya perlu buktinya? bukti. Suami saya sendiri buktinya. Loh, kok Ibu ngomong kayak gitu sih, Bu? Ibu Lah, udah ada saya buktinya belum? pernah. Ibu udah seperti itu, jangan. Saya Ibu. pernah ngegepin dia, Mbak. Ngegepin apa? Aduh, ngegepin dia lagi berduaan dengan suami saya. Di belakang pos satpam. Pas maghrib lagi. Coba, Astagfirullahaladzim. apa itu ibu yang perlu kamu hormatin? Ayo, kalau nggak percaya, silakan. Ayo, Mas. Ibu, ini jangan ditarik. Kasihan Ibu. Ini Pak
badan lagi pakai alat bantu, ditarik, dipaksa. Ayo ketemu sama suami saya, biar suami saya jelasin. Kalau suami saya sering digodain sama namanya Komaria, ibu kamu ini. Abang ceritakan kejadian kemarin yang abang selingkuh sama Marni. Udah. Gak bisa didengerin, Bu. ceritain dulu. Ini apa nih? Ini dari apa? Kok ada antv segala sih? Iya bang, ini kita dari Enggak, ATV. Saya nggak mau bawa atas nama saya, Bang. Bang, gini Ini bang. Marni yang gede, Bu. Bukan saya. Dengerin dulu omongan saya. Bapak Ibu nggak usah dibahas Pak, masalah Pak. itu. Kita cuma pengen tahu Marnia di mana. Pak, kita cuma Kita pengen cuma tahu mau ibu tahu Komaria ada di mana. Mas, kita cuma mau tahu udah, Komaria Pak, ada di Pak. mana. Ibu Komaria atau Ibu Marni? Saya kok dibawa saya? Enggak, saya mau tanya Ibu Komaria atau Ibu Marni di mana? Udah itu aja. Itu masalah mana itu pribadi saya, Pak. Mungkin Bu Marni yang genit. pribadi. Jangan percaya sama Pribadi, Nanti tapi Bapak ada Bapak hubungan. bener ada hubungan. Ada hubungan pribadi. Tolong dong Pak, Tolong sebentar nggak? aja. Jangan bawa keluarga saya. Saya nggak bawa, saya cuma mau nanya Ibu Komaria ada di mana, Mas. Ceritakan dulu. Udah, Bu. Pak, saya cuma mau nanya Bu Komaria ada di mana. Kenapa Bapak takut gini? Kenapa? Saya nggak Kenapa tahu Bapak apa-apa. takut? Tadi Bapak ada hubungan sama Bu Komaria? Ini kan kita cuma mau nanya, bukan ngurusin masalah ribut. Iya, dia kenapa malah jadi takut coba? Dia bawa kabur istrinya, kita semua diusir di situ. Ya udahlah, akhirnya kita coba tanya sama tukang ojek di sana. Pak, mau nanya Pak. Kenal Ibu Komaria atau Ibu Marni nggak Pak? Pak? Hah? Loh kenapa Pak? Loh, Pak? loh, Astagfirullahaladzim. kok makin Pak, aneh mau sih nanya, ada Pak. Kenal Ibu aja. Komaria nggak? Ayo sini. Ibu Marni, hah? Nggak Nggak kenal. kenal? Yaudah ya Pak. Makasih Pak. Nggak ada yang tahu. Nggak, orang-orang ini seakan-akan, aduh, Tutupin semuanya, kayak takut aja. Kenapa sih? Kayaknya ini teman-temannya tukang ojek ini udah dikasih tahu, jangan cerita macem-macem. yuk nanti biarin Joko, coba tanya Joko mana. Nanti Joko coba cari informasi ke sini nanti. Ya ini seakan-akan mereka ini nutupin semuanya loh. Udah kita ke mobil aja dulu yuk. Ya yaudah, kamu yang sabar dulu ya. Bawa atas nama saya, Bang. Bang, gini Ini bang. Marni yang gede, Bu. Bukan saya. Dengerin dulu omongan saya. Bapak Ibu nggak usah dibahas Pak, masalah Pak. itu. Kita cuma pengen tahu Marnia di mana. Pak, kita cuma Kita pengen cuma tahu mau Ibu tahu Komaria ada di mana. Mas, kita cuma mau tahu udah, Komaria ada di Pak. mana. Ibu Komaria atau Ibu Marni? Saya kok dibawa saya? Enggak, saya mau tanya Ibu Komaria atau Ibu Marni di mana? Udah itu aja. Itu masalah mana itu pribadi saya, Pak. Mungkin Bu Marni yang genit. pribadi. Jangan percaya sama Pribadi, Nanti tapi Bapak ada Bapak hubungan. bener ada hubungan. Ada hubungan pribadi. Tolong dong Pak, Tolong sebentar nggak? aja. Jangan bawa keluarga saya. Saya nggak bawa, saya cuma mau nanya Ibu Komaria ada di mana, Mas. Ceritakan dulu. Udah, Bu. Pak, saya cuma mau nanya Bu Komaria ada di mana. Kenapa Bapak takut gini? Kenapa? Saya nggak Kenapa tahu Bapak apa-apa. takut? Tadi Bapak ada hubungan sama Bu Komaria? Ini kan kita cuma mau nanya, bukan ngurusin masalah ribut. Iya, dia kenapa malah jadi takut coba? Dia bawa kabur istrinya, kita semua diusir di situ. Ya udahlah, akhirnya kita coba tanya sama tukang ojek di sana. Pak, mau nanya Pak. Kenal Ibu Komaria atau Ibu Marni nggak Pak? Pak? Hah? Loh kenapa Pak? Loh, Pak? loh, Astagfirullahaladzim. kok makin Pak, aneh mau sih nanya, ada Pak. Kenal Ibu aja. Komaria nggak? Ayo sini. Ibu Marni, hah? Nggak Nggak kenal. kenal? Yaudah ya Pak. Makasih Pak. Nggak ada yang tahu. Nggak, orang-orang ini seakan-akan, aduh, Tutupin semuanya, kayak takut aja. Kenapa sih? Kayaknya ini teman-temannya tukang ojek ini udah dikasih tahu, jangan cerita macem-macem. yuk nanti biarin Joko, coba tanya Joko mana. Nanti Joko coba cari informasi ke sini nanti. Ya ini seakan-akan mereka ini nutupin semuanya loh. Udah kita ke mobil aja dulu yuk. Ya yaudah, kamu yang sabar dulu ya. Ya ini kan kita masih belum tahu nih sebenarnya apa yang terjadi dengan ibu kamu. Tapi sih kita berharap mudah-mudahan apa yang diinformasikan sama mereka itu nggak benar. Makanya Albert nih. Bar gimana? Ya bang, gue udah cross check, udah coba keliling-keliling nyari info dan gue dapat informasi yang tahu tentang ibunya Chandra itu tukang jamu. Tukang Jamu jamu. gendong. Oh, mungkin temennya juga kali ya. Di mana Bar?
Dia biasa nongkrong di rumah kecantikan gitu. Ya udah, kita langsung aja ke sana. Di mana tempatnya? Di sini di seberang sana nih. Oh bisa dekat sini? Dekat sini kok. Oh ya udah kalau gitu yuk langsung yuk. Pas kita ke sana, ternyata benar ada ibu-ibu tukang jamu lagi ngelayanin pembelinya di situ. Sorry ganggu sebentar. Ya, Ibu kenal sama Ibu Marni Komaria? Kenal ya? Kampung sama saya. Oh, teman sekampung juga? Iya. Ya, ini anaknya. Oh, Ya, ini kan udah lama nggak pulang, Bu, Ibu Komaria ini. kemarin sih curhat sama saya. Oh, curhat? Iya, katanya di Curhat apa? Ibu Tuti. Di fitnah. Iya. Itu jadi fitnah itu, Bu, nggak beneran? Enggak lah. Yang sama suaminya itu kan? Iya, si Anwar aja yang suka goda-godain cewek. Ini berarti jelas dong. Bukan Ibu Komaria yang genit, bukan Ibu Komaria yang berusaha untuk merebut suaminya orang. Ya terus Ibu Komarianya kemana, Ibu? Tahu nggak? Katanya sih ke Paneglang. Hah? Nanti ke Paneglang. Ngapain Ibu ke Pandeglang? Pulang kampung ada urusan sama orang tuanya. Orang tuanya? Kata kakek ini udah nggak ada. Ada kok dia cerita sama saya. Kan satu kampung sama saya. Mama bilang kakek ini udah nggak ada, Mas. Gak tahu, pokoknya curhatnya sama saya seperti itu. Tapi emang bener kampung mama di Pandeglang. Tapi bilangnya masih ada? Masih. Di mananya Pandeglangnya? Di Tujuh Sumur. Sumur, daerah Pandeglang? Iya. Maksudnya banyak sumur-sumur di situ berarti. Iya. Oh, terkenal tapi sumur-sumur itu? Katanya sih terkenal. Siapa nama kakeknya atau neneknya? Kakek Said. Siapa? Kakek Said kalau nggak salah. Kakek Said? Berarti emang ada kemungkinan masih hidup ya orang tuanya? Masih berarti? Masih. Loh, berarti Coba nanti kita cross check aja dulu ya, Iya, ya ke Pandeglangnya. sana berarti. Ya udah Ibu, makasih banyak ya. Silakan lanjut lagi jualannya ya. Maaf kita ganggu ibu Nanti ya. kita coba cek ke Pandeglang aja. Iya, iya. Ya makasih Ibu ya. Setelah tim mendapatkan alamatnya, informasinya, kita dikabarin sama tim, kita langsung menuju ke sana. Assalamualaikum. 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 Kita samperin, kita ketok pintunya. Assalamualaikum. Ya Ibu. Ya Ibu, maaf ini rumahnya Pak Said. Iya benar Bang. Ini dengan siapa? Saya dengan istrinya. Oh Masya Allah, Ibu bisa bicara sebentar Ibu ke sini Ibu. Enggak Ibu, bentar. Ya, saya mau bicara dulu sebentar. Dia langsung lihat kanan kiri, dia seperti orang panik di situ. Belum, enggak Ibu, kita mau nanya dulu sebentar aja. Ibu maaf, enggak. Iya saya mau nanya bentar aja. Maaf Ibu, ini ibunya Ibu Marni, Ibu Marni Komaria, iya. Ini anaknya, ini cucu Ibu. Gak lama dia meluk, dia langsung panik lagi. Dia lihat ke dalam rumahnya, dia lihat kanan kiri, dia seperti orang ketakutan, dia sembunyi-sembunyi di situ. Bapak marah. Loh kenapa? Ini kan cucunya Ibu. Bapak nggak suka. Yaudah, ikutin dulu. Ya, kemana Ibu? Kemana kita ini? Buru-buru kita diajak menjauh dari rumahnya, buru-buru kita diajak ke kebun di situ, diajak ngomong di kebun itu. Karena saking takutnya nenek ini ketahuan sama kakeknya. Kenapa kita nggak ketemu nenek? Kau udah besar ya. Maafin nenek ya Naya. Kasihan Nek, tinggal sendirian selama ini Nek. Bilang ini udah nggak ada.
Nenek tahu sesuatu ini. Di mana Ibu Komaria? Katanya ke sini, katanya ke tempatnya nenek, ke tempatnya Pak Said. Nah, belum cerita banyak, tiba-tiba itu siapa? Kakek itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak bilang terus terang, Nek? Ini cucunya. Mau nggak Feli bantu tuh ngomong sama kakek, Nek? Ya, udah dibantu, Nek ya. Coba ya. Aku coba kesana dulu ya. Nek, Nenek. Kamu siapa? Kakek, tolong, Kek, tolong, Kek. Ini cucunya, Kek. Tolong, Kek, kasihan. Ini cucunya. Tolong, diam! Diam! Kek, lihat kondisi cucunya, Kek. Cucunya kakek ini. Saya tidak punya cucu. Astagfirullahaladzim. Siapa itu namanya? Chandra, Kek. Ini selama ini tinggal sendirian, Kek, sebatang kara, Kek. Tolong kakek istighfar, kakek nggak boleh kayak gitu, Kek. Ibumu itu kualat sama keluarga. Astagfirullahaladzim. Kakimu itu ngerti nggak? Itu gara-gara perbuatan durhaka. Astagfirullahaladzim. Ibumu Korea. Kek, tapi dia nggak tahu apa-apa, Kek. Durhaka, kamu diam! Kakek, jangan. Diam! Astagfirullahaladzim. Matanya sampai melotot seperti orang marahin maling ini kakeknya ini. Jangan kayak gitu, Kek. Subhanallah. Diam, Kak! Ini urusan saya, urusan keluarga saya. Terima kasihan, Kek. Lihat ini. dia kayak gitu. Jangan, Kek, kasihan. Dia udah lama menderita. Kek, Ibumu itu pembunuh. dia nggak salah apa-apa, tapi Kak. Kamu pergi. Astagfirullahaladzim. Pergi, bunuh! Kakeknya menghina dia seperti itu sedihnya. Sedih lah, hancur hatinya di situ. Kakek kenapa sih ngomongnya kayak gitu, Kek, Kek? istighfar, Kek, istighfar, Kek. Saya sudah tidak mau menganggap kalau Komaria anak kandungku. Kakek ya Allah. Pergi! Kakek nggak boleh Kek, ngomong kayak astagfirullahaladzim. gitu. Kek, dia nggak salah apa-apa, Kek. Dia nggak tahu apa-apa, Kek. Istighfar, Kek, istighfar, Kek. Astagfirullah. Ya tolong, Kek. Kakek Udah, nggak. jangan kakek! Sana! Ini parah ini kakeknya. Marah banget, kasar banget di sini. Nggak punya etika sama sekali. Kek, tolong, Kek, tolong, Kek. Tolong apa lagi ya? Kek, tolong, Kek. Kamu mau tolong ya? Astagfirullahaladzim, Kek, tolong, Kek. Apa? Kasihan dia tinggal sendirian, Kek, sebatang kara. Saya nggak ngerti Astagfirullahaladzim, Kek. urusan ini. Tapi setidaknya, Jangan ganggu keluarga saya. setidaknya kasih tahu di mana Saya- ibunya. Setidaknya tolong kasih tahu di mana ibunya, Kek. Katanya ibunya di sini. Dia bilang kalau ibunya Chandra. Iya, memang sih Komaria memang pernah ke sini. Tapi sudah 10 tahun dia ke sini. Terus tiba-tiba saya suruh ngerawat anak itu tanpa nggak ngerti junturungannya. Terus dia tinggal pergi saja kembali. Ini kita nggak tahu sama sekali apa ini maksudnya semuanya. Mungkin Komarianya lagi ada masalah, Kek. Saya tahu sifat Komaria itu kayak apa, saya tahu. Dia udah, Kayak istighfar, Kek. masuk. Kayak istighfar, Kek, kasihan, Kek. Udah, ayo masuk. Sabar, Chan. Ya, apa-apa minimal kamu udah tahu kalau kakek nenek kamu masih hidup. Mungkin butuh waktu, ya butuh waktu untuk meyakinkan mereka. Kita cari cara yang lain, ya. Mudah-mudahan bisa ketemu sama ibu kamu ya. Kita cari cara lain. Nah, pas kita mau masuk mobil, neneknya ini keluar lagi. Kita masuk mobil. Dia lari sekenceng-kencengnya berusaha untuk nyampirin gua di situ dan dia kasih kertas. Apa ini? Apa ini, Bu? Apa ini? Udah
Udah, masuk, pergi. Iya, Pak. Ya, masuk. Iya, kita- Masuk. Ya, Pak, kasihan nenek Pak, jangan dimarah-marahin juga. Pak. Udah. Nggak ada mana-mana. Masuk. Kenapa seorang kakek kok marah seperti itu sama cucunya? Pasti dia punya alasan. Ya akhirnya kita buka kertas itu dan kertas itu isinya. Ya, tadi nenek kamu ngasih ini. Jadi dia minta ketemuan di kuburan 1 jam lagi. Kuburan? Ini kuburan mana? Kuburan kan banyak. Makanya ini kuburan maksudnya apa? nih? Kuburan mana ini? Dia juga nggak ngomong. Tahu, mungkin kuburan dekat-dekat sini ya, tapi maksudnya kuburan siapa yang meninggal? Jadi mending kita kok coba ikutin aja nih. Ya, Chan ya, kita ikutin dulu aja Chan ya. Udah kita ikutin dulu aja. Sabar Chan ya. Ya mungkin neneknya ini mau ngasih tahu sesuatu, cuma tadi dia nggak berani, ada kakeknya kan. Akhirnya tim coba kita sebar cari kuburan yang dekat-dekat sini. Nah setelah dapat alamat kuburannya kita menuju ke sana. Ini bener nggak kuburan sini? Yang terdekat di sini ini doang kan ya? Pas sampai di kuburannya kita bingung, mana ini nenek Said kok nggak ada. Ini kemana nenek ini? Coba kita cari ke sana dong. Tim tolong dong cari nenek dong ya. Ah, nyebar dong. Loh. Ya Allah nenek. Nenek sama siapa datang ke sini, Nek? Hah? Nenek sama siapa datang ke sini? Ada janjian ada kakek di sini? Nggak ada. Jadi ini nenek tanpa sepengetahuan kakek ini. Ya Allah nenek sini nenek pelan-pelan Nek pelan-pelan. Nenek coba ceritain ini ada apa Nek? Nek. Kita ke makam siapa Nek? Kata nenek ikutin dulu aja. Aduh, jangan-jangan ini makamnya. Ada apa ini Nek sebenarnya kenapa? Ayo ikut nenek. Dia nggak cerita banyak, diajak kita ke sebuah makam. Makamnya di ibu kamu, Nak. Hah? Adik ibu. Iya. Kan dulu sakit, ya beberapa tahun sakit selaput otak. Astagfirullahaladzim. Kakekmu udah jual ke sana kemari, segalanya udah dijual, tapi nggak sampai, nggak mencukupi biayanya untuk berobat. Masih banyak tangan orang sakit yang ingin mengobati bibimu, tapi dia harus menikahi ibumu, Nak. Harapannya di situ timbul lagi, berharap anaknya ini bisa pulih, bisa sehat. Dia malah pergi nekat nggak mau menikah sama laki-laki itu, dia malah nekat nikah sama Asep. Karena itu kakek begitu marah sama Ibu Komaria nih. Jadi kakeknya begitu dendam sama ibunya Komaria, seakan-akan menuduh dia membunuh adiknya. Karena cuma nggak mau dinikahin sama yang mau nolongin itu Iya. Jadi Chandra jadi korbannya malah. Nenek sekarang tolong kasih tahu terakhir Ibu Komaria di mana Nek? 3 bulan yang lalu datang dia ke rumah. Datang ke rumah. Dia menyerahkan Ramdan sama nenek bahwa dia tidak sanggup lagi. Kenapa nggak sanggup lagi? Kenapa nggak sanggup Karena lagi? dia udah ditinggal sama suaminya, ayahnya ini. Kan Tinggal udah lama pergi. ditinggal, iya. Iya, ditinggal, iya. Kan udah lama tinggal dari bayi. Iya, itulah dia mau mencari, terus mau mencari. Astagfirullahaladzim, jadi masih mau mencari? Iya. Ya Allah, anaknya ditinggal begitu aja, ya Allah. Nah terus kemana Asep ini, bapaknya Chandra? Ya nenek, nenek terakhir Ibu Komaria datang ngomong mau pergi ke tempatnya Asep, di mana rumahnya Asep, Mau Nek? mencari Asep. Iya. Seingat saya, orang tuanya ngasih tahu alamatnya, katanya mau ke Jakarta. Jakarta di mana? Nenek pun nggak tahu di mana Jakartanya. Di mana Nek? Coba nenek ingat-ingat lagi. Jakarta kok nggak salah di Kemayoran, Nak. Kemayoran. tempat tidurnya si Asep di situ Nek. Masa? Asep tinggal di situ, Asep. Iya. Rumahnya di situ. Iya. Coba cek ke Kemayoran, namanya Asep ya. Nanti akhirnya coba cross check di daerah Kemayoran, tanya RT RW, cari alamatnya. Setelah dapat informasinya, baru tim ngabarin kita mau ke sana.
Ya, nanti kita kabarin pokoknya ke nenek kalau udah ketemu Nek ya. Iya. Ya, makasih Nek sama ya. siapa ntar dianterin sama tim kita Nek ya. Dianterin sama tim kita ya pulangnya Nek ya. Sampai di rumahnya Asep, ya, kita ngeliat kondisi rumahnya mapan di situ, ekonominya bagus. Berarti Asep ini sekarang ini udah sukses. Assalamualaikum. Bapak kamu sukses loh. Bisa nggak? Naik aja naik. Assalamualaikum, Pak. Pak. Assalamualaikum. Ya, dengan Pak Asepnya sendiri. Ya betul, saya sendiri. Oh ini Pak Asepnya? Ya, sabar Pak. Dengan siapa ini? Iya, ini Pak. Jadi kita mau jelaskan sebentar Pak. Ya. Maaf, ada fotonya. Dari handphone coba. Oh ada. Ya, tuh. Anak yang dulu Pak Asep tinggalin, Pak Asep telantarkan dia kan. Nah ini sekarang anaknya Pak Asep. Ini anaknya Pak. Ini anak Bapak. Selama ini dia tinggal sendiri Pak. Dia di jalanan Pak selama ini Pak. Waktu 3 bulan sebelumnya, Ibu Komaria pernah mencari saya ke sini. Ibu Komaria pernah ke sini? Iya, 3 bulan sebelumnya. Sebelum kita datang ke sini dia udah pernah ke sini Iya, Pak. Dia minta tolong untuk jaga. Dia mau menitip Chandra. Ya, kalau Chandra mau dititip ke sini untuk dirawat dengan baik. Iya Pak, benar. Saya bilang tidak bisa. Ini anaknya Pak. Ini anak Bapak. Selama ini dia tinggal sendiri Pak. Dia di jalanan Pak selama ini Pak. Waktu 3 bulan sebelumnya, Ibu Komaria pernah mencari saya ke sini. Ibu Komaria pernah ke sini? Iya, 3 bulan sebelumnya. Sebelum kita datang ke sini dia udah pernah ke sini Iya, Pak. Dia minta tolong untuk jaga. Dia mau menitip Chandra. Ya, kalau Chandra mau dititip ke sini untuk dirawat dengan baik. Iya Pak, benar. Saya bilang tidak bisa. Astagfirullah, terus Bapak diam saja begitu. Bapak bahagia dengan keluarga Bapak saat ini. Bapak dosa. Bapak dosa Pak, Bapak tahu. Saya yakin kalau istri Bapak tahu pun dia nggak akan tega membiarkan anak ini Pak. Coba Bapak lebih baik terus terang sama istri Bapak. Maafkan saya. Saya nggak bisa merawat kamu di sini. Saya minta maaf anak ini. Dengan berat hati, dengan kecewa, ya Chandra akhirnya pergi. Dia pulang meninggalkan Pak Asep di situ. Dia nangis gitu. Kuatkan saya. Dengan kuat ya. Tolong sabar ya. Iya. Bapak. Ya udah kita nunggu di mobil dulu ya Chandra. Albar di situ bilang bahwa dia sudah tanya sama orang sekitar. Katanya security di ujung sana pernah ngelihat seorang perempuan pingsan. Ya kenapa Pak? Ini Mas, kata dia dikenal yang apa yang gambar ini foto yang ini. Betul. Oh kan, Ibu Pak? Marni Betul, maksudnya? betul. Saya pernah melihat 2 bulan yang lalu dengan orang tersebut di depan komplek pingsan. Pingsan kenapa Pak? Kalau menurut pandangan saya, beliau kayaknya sakit, Pak. Sakit? Sakit apa? Kurang tahu, Pak. Terus sekarang di mana Ibu Marninya Pak? Ibu Marni dibawa waktu itu sama warga, bahkan dengan saya ke klinik. Ke klinik mana Pak? Klinik mana Pak? Coba. Kalau nggak salah klinik terdekat di daerah kompleks ini, Pak. Dikasih alamatnya kliniknya nggak jauh kok Mas dari sini. Buru-buru kita ke sana. Ya makasih banyak Pak ya. Oh, iya. Kalau begitu yuk kita langsung ke mobil aja. Kita langsung coba ke sana ya. Ayo. Sampai di kliniknya, kita tanya sama pegawainya di sana, ada nggak Ibu Marni Komaria pernah dirawat di sini? Kita tunjukin fotonya, kita tunjukin identitasnya, namanya siapa. Untungnya pegawainya masih ingat. Dia dalam keadaan pingsan dibawa ke sini, Ibu masih ingat nggak Ibu? Kayaknya sih waktu itu ada yang dibawa ke klinik ini waktu itu karena di pinggir jalan
Iya betul. Iya, emang waktu itu dia nggak bakat KTP, nggak pakai identitas sama sekali. Itu namanya Ibu Mirna, Ibu. Ibu Marni Komaria namanya. Iya Ibu, ini namanya Ibu ini. Ibu, iya, Ibu Marni. Berarti bener ini ya? Pingsan dia. Waktu itu pingsan kenapa Ibu? Saya kurang tahu juga ya, dan jelas juga pokoknya banyak yang datang ke sini terus diperiksa dokter. Dokternya curiga takutnya ada tumor, jadinya dirujuk ke rumah sakit. Tumor di otaknya? Iya, jadi itu baru curiga aja sih, makanya dibawa lagi ke rumah sakit untuk penanganan sama diagnosa yang lanjut. Rumah sakit mana Ibu? Kurang tahu ya Mas ya, pokoknya saya kabar terakhirnya dengar juga katanya sih akhirnya setelah ditangani di rumah sakit dibawa ke panti sosial karena identitasnya udah jelas. Oh dia nggak sadar selama dibawa ke sana itu Ibu? Saya kurang tahu itu ya, pokoknya di sini ditangani akhirnya langsung dirujuk ke rumah sakit Pak. Oh gitu, astagfirullah. Makasih banyak Ibu ya kalau begitu ya. Ya Allah. Jadi ibu kamu ternyata sakitnya lumayan parah nih. Ada kemungkinan ada, iya, ada tumor ya Allah. Curigaan ada tumor, makanya harus dicek ulang itu. Di sini nggak memadai perawatannya, jadi direkomendasikan ke rumah sakit. Ya kita nggak tahu ini, kebetulan ya kita nggak tahu nih langkah selanjutnya rumah sakit itu katanya dibawa ke dinas sosial. Ya Allah. Lembaga sosial di mana? Gak tahu Mas, saya kurang tahu. Mungkin deket-deket sini. Akhirnya tim coba project, tim coba searching di internet, tanya lembaga sosial deket-deket sini. Tim kita sebar semuanya langsung hari itu juga cari ke lembaga sosial masing-masing, semuanya datang di sana sampai akhirnya kita cari aja ke dinas sosial sekarang. Ya kamu harus kuat ya. Mudah-mudahan ibu kamu nggak kenapa-kenapa ya. Begitu sampai di lembaga sosial itu, klien kita Chandra udah nggak sabar di situ. Mas, saya pengen ketemu sama ibu saya, Mas. Saya khawatir sama ibu saya, Mas. Ada bisa bantu? Pak mau tanya, ada yang namanya Ibu Marni Komaria nggak? Marni Komaria. Iya, katanya dititipkan di lembaga sosial di sini. Oh iya. Mau balik di rumah sakit katanya Pak. Oh begitu. Benar Pak ada. Ah, kebenaran kemarin itu ada salah satu warga yang mengantarkan ibu tersebut. Namun perlu diketahui juga ini dengan siapa ya? Iya, saya Mandala Pak. Iya. Saya Feli, kita dari ATV Pak. Oh iya. Saya anak. Ini anaknya Pak. Oh anaknya. Iya. Jadi perlu diketahui juga pada saat warga masuk kemari, ini Ibu Marni Komaria benar ada di sini. Kita bisa ketemu langsung Pak. Oh bisa, tapi asalkan juga bahwa kemarin itu Ibu Marni Komaria ini dioperasi tumornya sehingga dia mengakibatkan adanya demensia. Apa itu Pak? Yaitu lupa ingatan dan kadang-kala kalau kita bicara itu dia tidak berinteraksi. Oh gitu, astagfirullahaladzim. Kaget shock. Baik, tapi kondisi sekarang gimana Pak? Ada di dalam. Ada di dalam Pak. Astagfirullahaladzim. Chandra, kamu bisa ketemu sama. Mana Pak? Ibu ini Chandra Bu. Bu ini Chandra anak ibu Bu. Bu. Ini Chandra Bu anak ibu. Bu. Apa itu? Ini anak ibu. Ibu kemana aja? Ibu masih ingat kan sama Chandra? Ibu kemana aja?
Chandra sekarang hidup di jalanan, Bu. Mana aja, Chandra udah gak punya siapa-siapa lagi. Bapak udah ngusir Chandra, kakek juga udah ngusir Chandra, Bu. Allah itu sayang sama umatnya, sama hambanya. Allah sayang banget. Walaupun sudah ditolak sama kakeknya, walaupun sudah ditolak sama bapaknya sendiri, tapi alhamdulillah Allah mempertemukan Chandra sama ibu kandungnya ya. Walaupun ibu kandungnya dalam keadaan sakit, tapi alhamdulillah Chandra bersedia merawat ibunya, yang membawa pulang ibunya lagi. Subhanallah, alhamdulillah. Juga kondisi Chandra terbatas, cuma dia berusaha mau balas budi semua apa yang udah ibu lakuin buat dia. Benar-benar anak yang berbakti sama orang tua ya. Walaupun dia hidup di jalanan, walaupun makan aja dia susah, tapi bersedia dia merawat ibunya, Masya Allah. Ini masukan buat kita semua, pelajaran yang berharga buat kita semuanya ya. Sebagai anak kita harus berbakti sama orang tua kita. Kita harus berbakti sama kakek dan nenek kita ya. Kita harus yakin ya bahwa mereka adalah orang-orang yang sayang sama kita. Walaupun mereka nggak peduli sama kita, tapi kita sebagai anak tetap harus sayangin mereka, harus jaga mereka, harus saat mereka. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu